Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Rian SCY dalam resi Jumat 9 Desember 2016. Hari ini merupakan hari biasa, pekan kedua Advent. Permenungan kita ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakan kutipan teks tersebut bagi Anda sekalian. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang tadi kita dengarkan di dalam Injil merupakan kritik Yesus terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar. Mereka tidak merespon apa yang menjadi tujuan dari kehadiran Yohanes Pembaptis. Seruan Yohanes, kehidupan Yohanes tidak mereka tangkap sebagai kehendak Allah. Kemudian datang Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, yang mengajarkan tentang hadirnya kerajaan Allah melalui perwujudan dalam tanda-tanda nyata, yaitu karya keselamatan Allah. Namun mereka pun menolaknya. Mereka menganggap diri paling benar. Mereka menganggap diri keturunan Abraham, dan keselamatan otomatis ada dalam diri mereka. Mereka menganggap diri sebagai bangsa terpilih, sehingga segala sesuatu yang mereka pikirkan dan lakukan adalah benar. Dan siapapun yang berbeda dengan mereka berada di pihak yang keliru, berada di pihak yang salah. Saudara-saudari yang terkasih, pola hidup seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Iman yang kita miliki dapat membawa kita kepada iman yang tertutup, yang eksklusif, yang menjadikan diri kita merasa paling benar dan tidak memandang kebenaran ada di tempat lain. Lebih celaka lagi, apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, itulah yang terbenar, dan sesuatu yang berbeda dengan kita adalah salah dan patut untuk dibenci, bahkan disingkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, tak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, dan tak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini, karena kebenaran yang sejati itu milik Allah, dan kebenaran itu terwujud nyata dalam perbuatan. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.
maka segala sesuatu yang benar dan yang baik akan terlihat dari buah-buahnya. Dari buah-buah yang mendatangkan sukacita, mendatangkan karya keselamatan Allah sendiri. Maka melalui Injil hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan, apakah kita selama ini sungguh sudah menjadi orang benar? Atau kita menganggap diri orang benar, tetapi perbuatan kita tidak benar? Kalau kita menganggap diri sebagai orang benar karena iman yang kita miliki, sudah semestinya perbuatan yang kita lakukan menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Buah-buah yang mendatangkan damai, sukacita, dan manfaat bagi banyak orang. Tetapi ketika buah-buah perbuatan kita adalah permusuhan, pertikaian, dan kebencian, maka itu bukanlah buah kebenaran dari Allah. Kebenaran sejati justru mau menerima kelemahan orang lain, bukan justru menyalahkan orang lain. Kebenaran sejati justru melengkapi apa yang kurang yang ada dalam diri orang lain, bukan menyudutkan, memojokkan, atau bahkan menyingkirkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, marilah dengan rendah hati kita di masa Advent ini menjadi orang-orang benar. Orang benar bukan menurut kehendak diri kita sendiri atau penilaian diri kita sendiri, tetapi orang yang sungguh dibenarkan oleh Allah, bukan karena diri kita, melainkan karena penghayatan iman kita, melainkan karena segala buah-buah iman dan hidup yang kita hasilkan, yang berkenan bagi Allah, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan rahmat bagi banyak orang. Semoga saudara-saudari dalam kehidupan selanjutnya, terutama di masa Advent ini, semakin dibenarkan oleh Allah, dan kebenaran itu semakin memancar untuk juga mengajak orang lain hidup dalam kebenaran, bukan karena mereka salah, tetapi karena kebenaran kita mampu melengkapi segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.